Halo teman-teman semua, Assalamualaikum. Ketemu lagi kita tentunya di YouTube Anjar Lombok. Di video kali ini, yuk kita bikin cookies brownies double choco. Rasanya enak, empuknya tahan lama, tentunya coklat banget. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, yuk teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu sekarang. Terima kasih yang udah subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng supaya kalau kami update video terbaru, teman-teman dapat notifikasinya. Langkah pertama kita akan buat biangnya dulu. Masukkan 2 sendok teh ragi instan dan 2 sendok teh gula pasir ke dalam mangkok yang cukup besar. Tambahkan juga 2 sendok teh tepung terigu protein sedang. Lalu tambahkan dengan 50 ml air hangat. Aduk-aduk, masukkan airnya sedikit demi sedikit supaya tepungnya gampang larut. Kalau sudah larut, masukkan airnya semuanya dan kita sisihkan. Lanjut ke tahap berikutnya, siapkan 150 gram butter. Teman-teman bisa juga menggunakan margarin. Tambahkan juga dengan 100 gram di sisi. Dan kedua bahan ini kita akan cairkan. Di sini aku menggunakan microwave. Aku memanaskan kurang lebih 50 detik saja. Tapi teman-teman juga bisa menggunakan sistem double boiler. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini. Lalu kita aduk-aduk sampai coklat dan margarinnya tercampur rata. Nah, seperti yang ada di video ini ya teman-teman. Adonan butter dan coklat kita sisihkan dulu. Lanjut kita siapkan wadah yang cukup besar. Lalu tambahkan 300 gram gula pasir, 4 butir telur ayam yang ukuran sedang. Oh ya, buat teman-teman yang hanya mau coba-coba aja dulu, resepnya bisa dibagi 2 ya teman-teman, karena hasil resep ini banyak banget. Dan sekarang kita lanjut mixer telur dan gulanya sampai mengembang dengan kecepatan tinggi. Nah, kira-kira udah mengembang seperti ini, warnanya udah putih. Kita akan masukkan tepung terigunya sebanyak 350 gram. Tepung terigu di sini aku menggunakan yang merek segitiga biru ya teman-teman. Diaduk, dimasukkan sedikit demi sedikit, lalu di mixer dengan kecepatan rendah sampai semua adonan tercampur rata. Tepung semuanya udah masuk ke dalam adonan. Kita rapikan dulu pinggir-pinggirnya supaya tercampur rata semuanya. Lalu kita akan tambahkan dengan 50 gram tepung maizena. Masukkan juga 70 gram coklat bubuk. Di sini aku menggunakan coklat merek Tulips. Lalu kita aduk menggunakan spatula dulu sebentar supaya saat kita mengaduk menggunakan mixer tepungnya tidak berterbangan. Kalau semuanya udah tercampur rata, lalu tambahkan dengan susu UHT yang rasa coklat. Dimasukkan sedikit demi sedikit sambil kita mixer dengan kecepatan rendah saja supaya bahannya gampang tercampur rata. Nah, kalau semuanya udah tercampur rata, kita mixer lagi sebentar, kurang lebih 1 menit. Rapikan pinggir-pinggirnya. Lalu kita masukkan lelehan coklat dan butter sedikit demi sedikit sampai habis dan kita mixer dengan kecepatan rendah. Kalau semuanya udah tercampur rata, yang terakhir kita masukkan biangnya. Nah, diaduk lagi sampai semua bahan biang tercampur dengan adonan coklat. Kalau sudah tercampur seperti ini, kita aduk lagi menggunakan spatula supaya adonan yang tidak bisa dicampur menggunakan mixer, kita akan campur menggunakan spatula dan semua adonan tercampur rata. Kalau sudah seperti ini, adonan kita akan istirahatkan selama kurang lebih 1 jam. Nah, ini adonan yang sudah kita istirahatkan kurang lebih 1 jam. Tadi kita tinggal sholat dulu sebentar. Lalu aduk adonan. Ini adonannya akan terasa berat ya teman-teman. Sementara itu jangan lupa kita panaskan dulu cetakannya menggunakan api yang kecil.
Dan jangan lupa menggunakan tatakan kompor supaya apinya merata dan kue kita tidak gampang gosong. Nah, untuk memudahkan menuang ke adonan, di sini aku pindahkan ke dalam gelas ukuran secukupnya aja. Jangan lupa sebelum kita tuang adonannya, cetakan dioles dulu menggunakan margarin, gunanya supaya adonannya tidak lengket. Cetakannya udah panas, kita tuang adonan ke dalam cetakan. Nah, di sini aku ngisinya terlalu banyak teman-teman. Jadi sebaiknya teman-teman isinya setengah cetakan aja. Di video ini aku isi 3/4 dari cetakan, jadi nanti hasilnya meluber. Dan kalau semua adonan sudah terisi, kita tutup dulu sebentar. Nah, ini teman-teman kelihatan kan kuenya meluber keluar dari cetakan, tapi it's okay, yang penting rasanya enak ya. Nah, setelah ini kita topping semuanya menggunakan mesis coklat secukupnya aja ya teman-teman. Kalau semuanya udah ditopping, lalu ditutup, tunggu sampai kuenya mateng. Nah, ini dia bentuknya kue yang meluber keluar dari cetakan. Ini tidak gosong, rasa kuenya enak, empuk banget, nyoklat, pokoknya mantul deh. Teman-teman wajib coba resep ini ya. Lanjut, sekarang kita akan buat adonan yang kita isi setengah cetakan aja. Nanti hasilnya kita akan lihat sama-sama ya. Prosesnya sama dengan yang pertama tadi. Oh ya, buat teman-teman yang baru menemukan channel Anjar Lombok, jangan lupa di subscribe dulu ya sekarang. Dan tekan tombol lonceng supaya kalau kami update video terbaru, teman-teman dapat notifikasinya. Nah, lanjut, sekarang setelah ditutup tadi adonannya, kita buka. Ini dia hasilnya, cetakan yang diisi dengan setengah adonan. Kelihatan kuenya lebih cantik ya. Dan kita isi dengan topping mesis coklat semuanya. Oh ya, untuk resep lengkapnya aku akan tulis nanti di kolom deskripsi ya teman-teman. Nah, kalau semua udah ditopping, kita tutup, tunggu sampai kuenya mateng. Dan ini dia hasilnya cetakan yang kedua. Kelihatan lebih cantik bentuknya ya, tapi rasanya tetap sama, tetap enak, empuk, pokoknya mantul. Satu resep ini teman-teman bisa mendapatkan kurang lebih 30 atau 35 kue pukis. Jadi kalau teman-teman mau buat sedikit, resepnya bisa teman-teman bagi dua ya. Resep ini recommended banget untuk teman-teman coba, karena walaupun disimpan di suhu ruang selama 3 hari, kuenya tetap empuk dan tentunya disimpan di wadah yang tertutup. Pas banget disajikan untuk acara keluarga ataupun teman untuk minum kopi di rumah. Oke teman-teman, segitu aja dulu videonya. Terima kasih udah menonton. Ketemu lagi kita di next video. Assalamualaikum.